Hello everyone, welcome to Miss Woli channel. Okay, in this video we're going to learn about simple present tense. Nah, dalam video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari simple present tense yang verbal ya teman-teman. Kalau dalam video ini kita akan mempelajari tentang simple present tense yang nominal. Nah, di sini saya akan mereview kembali kalau simple present tense fungsinya adalah untuk menyatakan kejadian yang terjadi sehari-hari. Kemudian juga bisa untuk menyatakan suatu kebiasaan. Kemudian bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran umum. Kemudian bisa juga digunakan untuk menyatakan suatu pendapat. Nah, tanda waktunya, simple present tense kita bisa menggunakan always, kemudian often, seldom, never, sometimes, usually, every day, every morning, twice a day, dan sebagainya. Nah, ini kita review pembelajaran yang sebelumnya ya teman-teman. Kalau simple present tense fungsinya tadi sudah saya jelaskan dan juga tanda waktunya. Nah, kemudian kita akan membahas bagaimana rumus simple present tense. Yang positif rumusnya adalah pertama, kita menggunakan subjek, kemudian menggunakan to be SMR, kemudian yang terakhir adalah komplement. Nah, teman-teman, apa sih komplement? Komplement dibagi menjadi 3, yaitu bisa berupa adjektif atau kata sifat, kemudian juga bisa berupa noun atau kata benda, kemudian bisa juga berupa adverb atau kata keterangan. Nah, adjektif kata sifat misalnya adalah ganteng, cantik, baik hati, rendah hati, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kalau kata benda dalam bahasa dalam bahasa Inggris misalnya kayak table, chair, book, and others. Kemudian yang selanjutnya adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan dibagi menjadi 3, yaitu kata keterangan tempat, waktu, dan cara. Keterangan tempat misalnya di sini, di sana, di dalam kelas, dan sebagainya. Kemudian untuk keterangan waktu misalnya pada hari Minggu atau jam 2 pagi, setiap hari, dan sebagainya. Untuk keterangan cara misalnya dengan baik, dengan benar, dengan lancar, dengan hati-hati. Nah, di sini kita lihat rumusnya ada subjek plus SMR. Nah, untuk subjek yang menggunakan is itu adalah subjek he, she, dan juga it. Untuk belajar subjek sudah saya bahas dalam video pembelajaran sebelumnya ya teman-teman. Nah, untuk is menggunakan subjek he, she, it, sedangkan am digunakan untuk subjek I, dan are digunakan untuk subjek they, we, dan juga you. Nah, di sini sudah ada contoh 3 kalimat ya teman-teman. Yang pertama adalah he is an actor. Nah, he di sini merupakan subjeknya ya teman-teman. Nah, karena subjeknya adalah he, maka kita menggunakan to be yang is ya teman-teman. Seperti kita lihat yang sudah saya letakkan di kotak warna oranye ini atau coklat ini. Nah, bahwa he di sini menggunakan subjek is, maka di sini kita tulis yang is. Kemudian an ini adalah tambahan ya teman-teman. Kalau actor ini di sini adalah noun atau kata benda. Nah, jadi bahasa Inggrisnya dia laki-laki adalah seorang aktor, bukan he actor, no, but he is an actor gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua yaitu ada she is beautiful. Nah, she di sini merupakan subjeknya ya teman-teman. She di sini merupakan subjek, kemudian karena ini subjeknya she, maka kita menggunakan to be yang is. Sedangkan beautiful di sini adalah kata sifat. Nah, kata sifat di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu kan bukan kata sifat ya teman-teman, tapi cantik dalam bahasa Inggris itu merupakan kata sifat. Nah, kemudian kita lihat contoh yang terakhir yaitu I am always at home every Sunday. Nah, ini agak panjang ya teman-teman. Itu cuma tambahan saja.
Nah, di sini I adalah sebagai subjek karena subjeknya adalah I, maka kita menggunakan to be yang am. Untuk nominal yang negatif, rumusnya adalah subject plus is or am or are plus not plus complement. Nah, not di sini adalah menunjukkan bahwa kalimatnya negatif. Masih sama ya teman-teman, untuk complement itu merupakan kata sifat, kata benda, dan juga kata keterangan. Untuk yang is digunakan untuk subjek he, she, it, kemudian am digunakan untuk subjek I, dan are digunakan untuk subjek they, we, dan juga you. Ini rumusnya masih sama, hanya saja ditambahkan dengan not. Nah, contoh yang pertama kita lihat, they are not famous. Nah, di sini they berfungsi sebagai subjek. They di sini berfungsi sebagai subjek, kemudian karena subjeknya they, maka to be yang digunakan adalah to be are. Di sini ya teman-teman, catatannya sudah saya tulis dalam kotak tersebut yang berwarna coklat. Nah, karena they maka menggunakan are, kemudian ditambahkan dengan not, kemudian ditambahkan dengan famous di sini adalah sebagai kata sifat. Nah, jadi di sini contohnya they are not famous adalah mereka tidak sopan. Kemudian contoh yang kedua adalah he is not a doctor. He di sini adalah sebagai subjek, karena subjeknya adalah he, maka kita menggunakan to be yaitu is ya teman-teman. Kemudian ditambahkan not, dan a doctor di sini adalah sebagai kata benda. He is not a doctor, dia laki-laki tidak, dia laki-laki bukan seorang dokter. Kemudian contoh yang terakhir ada I'm not tall. Karena di sini I, maka subjek yang maka to be yang digunakan adalah am. Karena subjeknya I, maka to be yang digunakan adalah am, kemudian ditambahkan not dan ditambahkan dengan kata sifatnya. I'm not tall artinya adalah saya tidak tinggi. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat tanya atau interrogatif dalam bahasa Inggris menggunakan simple present tense. Nah, di sini kita lihat bahwa yang pertama kita bisa menggunakan to be SMR. Jadi bukan subjek lagi yang di depan, tetapi untuk kalimat tanya itu dibalik ya teman-teman. To be-nya dulu yang di depan, yaitu to be-nya kalau simple present tense adalah SMR, di mana yang menggunakan is adalah subjek he, she, it, kemudian yang menggunakan am adalah subjek I, dan yang menggunakan are adalah subjek they, we, you. Kemudian setelah to be diikuti dengan subjek, kemudian diikuti yang terakhir adalah complement. Complement terdiri dari kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan. Nah, kemudian yang terakhir jangan lupa kita tambahkan question mark atau tanda tanyanya. Nah, di sini kita lihat contohnya yang pertama ada are you ready? Apakah kamu siap? Nah, di sini teman-teman kita lihat untuk kata tanya yang jawabannya iya atau tidak, kita bisa menggunakan to be yang paling depan. Nah, di sini kita menggunakan are. Kenapa kok kita menggunakan are? Karena kita lihat di sini subjeknya adalah you. Karena di sini subjeknya adalah you, maka kita menggunakan to be yang are. Kemudian ready di sini merupakan kata sifat ya teman-teman. Nah, jadi are you ready? Apakah kamu siap? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini jawabannya adalah iya atau tidak. Jadi, bukan menggunakan what. Untuk what itu nanti ada jawabannya. What is annoying, what is bla bla bla. Nah, itu kan nanti ada jawabannya. Sedangkan untuk yang yes or no question, kita menggunakan to be yang terdepan. Apakah artinya ya teman-teman? Kemudian di sini kita lihat why is she fussy. Nah, jadi selain kita bisa menggunakan to be yang paling depan, kita juga bisa menggunakan 5W plus 1H. Kita bisa menggunakan 5W plus 1H. Ada why, who, when, where, why, how, who, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan which, whose, dan lain-lain. Kemudian kita lihat di sini untuk jika kita menggunakan 5W plus 1H, maka
5W plus 1H itu ditulis sebelum to be. Nah, jadi di sini kita lihat ada kenapa dia perempuan cerewet, bahasa Inggrisnya adalah why, kemudian diikuti to be is, karena subjeknya adalah she, maka kita menggunakan to be is ya teman-teman. Jadi kenapa dia perempuan cerewet, bahasa Inggrisnya adalah why is she fussy. Kemudian contoh yang terakhir ada siapa yang ceroboh, who is careless. Who is careless? Nah, di sini kita lihat kita menggunakan who tanpa subjek. Kenapa? Karena di sini kita menanyakan subjek ya teman-teman, kita yang menanyakan subjek. Siapa yang ceroboh? Oh, yang ceroboh dia perempuan. Jadi kalau kita kasih subjek nanti jadinya siapa dia perempuan ceroboh kan kurang tepat ya teman-teman. Nah, jadi karena di sini menanyakan subjek berarti di sini kalimatnya tidak menggunakan subjek. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami? Okay, if you have understood, so let's continue to the next material. But if you don't understand yet, so you can replay this video again. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan membahas contoh tenses-tenses, cara penggunaannya, kemudian tanda waktunya, cara membedakannya, fungsinya, contohnya, rumusnya dalam video pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Thank you for watching. Bye.